Bayangkan, terombang-ambing di tengah lautan luas selama 40 hari. Hanya berbekal keyakinan dan doa. Kisah ini bukan sekadar cerita, tapi bukti nyata kekuatan iman dan keberanian seorang wanita berhijab bernama Syariah. Bagaimana mereka bertahan? Mari kita simak ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Mucin atau Musafir Cinta. Di sini tempatnya kita berbagi cerita tentang kisah-kisah inspiratif dan penuh makna. Bagi teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sebelum kita mulai ke cerita, mari kita awali dengan membaca sholawat bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat ini menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ini kisahnya. Syariah, seorang wanita muslim berhijab asal Indonesia, menaiki kapal laut untuk pertama kalinya. Perjalanannya bukan sekadar petualangan biasa. Ini adalah bagian dari misi kemanusiaan yang sudah lama ia impikan. Dengan hati yang penuh tekad dan doa, ia bergabung dengan tim sukarelawan yang membawa bantuan ke daerah terpencil di Kepulauan Indonesia, sebuah tempat yang hanya bisa diakses lewat jalur laut. Perjalanan ini adalah kombinasi antara panggilan hati dan ujian iman. Syariah telah mempersiapkan diri dengan matang, membawa perlengkapan seadanya dan tentu saja, Al-Quran kecil yang selalu menemaninya. Saat ia melangkahkan kakinya ke atas dek kapal, angin laut yang segar menyambutnya, seolah-olah Allah memberi restu atas perjalanan ini. Suara gemuruh mesin kapal yang mulai beroperasi, campur aduk dengan riuhnya para penumpang yang saling bercakap, memberikan suasana hangat di tengah perasaan tegangnya. Bismillah, semoga perjalanan ini lancar, bisik Syariah pada dirinya sendiri sambil memandang cakrawala yang luas dan biru. Lautan membentang sejauh mata memandang, memberi kesan betapa kecilnya manusia di hadapan ciptaan Allah yang maha luas. Kapal perlahan meninggalkan pelabuhan, meninggalkan daratan yang semakin lama semakin mengecil di pandangannya. Angin laut yang sejuk menyentuh wajahnya, membuat hijabnya berkibar lembut. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba meresapi setiap detik perjalanan ini. Di dalam hatinya, ada rasa bangga bisa menjadi bagian dari misi kemanusiaan ini, tapi juga ada rasa was-was. Ia tahu bahwa laut tidak pernah bisa ditebak. Ya Allah, bimbing langkahku, doanya dalam hati. Di dek kapal, Syariah melihat anak-anak kecil berlari-larian, para ibu yang menenangkan anak-anak mereka, dan para awak kapal yang sibuk memastikan semua berjalan lancar. Hari-hari pertama di kapal berjalan dengan tenang, bahkan terasa seperti liburan singkat di tengah rutinitasnya yang biasanya sibuk. Syariah mulai akrab dengan beberapa awak kapal dan penumpang lainnya. Salah satu orang yang paling sering berbincang dengannya adalah Pak Rahman, kapten kapal yang sudah puluhan tahun mengarungi lautan Indonesia. Pak Rahman adalah sosok yang bijaksana, dengan mata yang memancarkan ketenangan. Nak, laut ini penuh rahasia. Kadang tenang, kadang mengamuk tanpa peringatan. Tapi selama kita yakin padanya, kita akan selamat, katanya sambil menatap jauh ke cakrawala. Syariah mendengarkan dengan seksama, menyerap setiap kata-kata bijak dari sang kapten. Malam-malam di kapal diisi dengan cerita-cerita tentang pengalaman Pak Rahman mengarungi badai, menemukan pelangi setelah hujan, dan bagaimana laut selalu mengajarkan tentang ketabahan. Namun, pada hari kelima, semua ketenangan itu berubah drastis. Langit yang biasanya cerah tiba-tiba berubah kelam. Awan hitam menggantung rendah, menandakan badai besar akan datang. Angin mulai bertiup lebih kencang, membuat kapal sedikit bergoyang. Ombak yang sebelumnya tenang mulai menggila, memukul sisi kapal dengan keras. Semua penumpang harap tetap tenang dan kenakan pelampung, seru salah satu awak kapal dengan suara keras, mencoba mengatasi kepanikan yang mulai menyebar. Syariah dengan cepat meraih pelampungnya dan membantu seorang ibu yang kesulitan memakaikan pelampung pada anaknya. "Tenang, Bu. Insya Allah, kita akan baik-baik saja," katanya sambil mencoba tersenyum menenangkan.
Namun, di dalam hatinya, rasa takut mulai merayap. Suara gemuruh petir dan desiran angin yang menderu menambah ketegangan di udara. Syariah menggenggam tas kecil berisi Al-Quran yang selalu ia bawa. Tangannya gemetar, tapi hatinya berusaha tetap tenang. Ya Allah, lindungi kami. Doanya berulang-ulang dalam hati, mencoba mengusir rasa takut yang semakin besar. Kapal mulai miring ke satu sisi, membuat para penumpang berteriak panik. Beberapa benda terjatuh dan berguling di lantai kapal. Suasana menjadi kacau. Awak kapal berusaha sekuat tenaga mengendalikan kapal, tapi badai terlalu kuat. Air mulai masuk ke dalam kapal, membuat suasana semakin mencekam. Syariah memejamkan mata sejenak, mencoba menguatkan diri. Ini ujian dari MU, ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk melewatinya, bisiknya. Jeritan penumpang semakin keras saat kapal mulai tenggelam. Dalam kepanikan itu, Syariah berusaha tetap tenang, membantu siapa saja yang ia bisa. Detik-detik itu terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Namun Syariah tahu, satu-satunya pegangan adalah doa dan keyakinannya pada Allah. Dalam hitungan menit, tragedi terjadi. Kapal itu tenggelam di tengah lautan yang tak berujung. Air laut yang dingin menyelimuti tubuh Syariah saat ia terjun ke laut bersama para penumpang lain. Suara jeritan dan percikan air memenuhi udara. Dengan segenap tenaga, Syariah berenang menuju sekoci yang terombang-ambing di tengah ombak yang ganas. Di sana, ia melihat beberapa awak kapal yang berhasil selamat. Wajah mereka penuh ketakutan dan kelelahan. Syariah menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya meskipun jantungnya berdegup kencang. Kita masih hidup, kita masih punya harapan. Bisiknya pada diri sendiri sambil membantu menarik satu persatu orang ke atas sekoci. Malam itu, di bawah langit yang gelap dan hujan deras, mereka terombang-ambing tanpa arah di lautan luas. Hari pertama di laut penuh dengan keputusasaan. Ombak besar masih terus menghantam sekoci kecil mereka. Angin dingin menusuk hingga ke tulang. Tubuh mereka basah kuyup, menggigil kedinginan tanpa ada tempat berlindung. Kita nggak akan bertahan lama tanpa makanan dan air, bisik salah satu awak kapal dengan suara lirih, matanya kosong menatap horizon yang tak berujung. Tapi Syariah menatap mereka dengan tegas, meskipun hatinya juga penuh ketakutan. Selama kita berdoa, Allah akan menunjukkan jalan, katanya dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Ia memimpin doa bersama, mencoba menanamkan harapan di hati mereka yang mulai goyah. Malam itu, mereka tidur dalam keadaan lapar dan dingin, namun dengan doa yang terus terucap di bibir. Hari berganti minggu. Persediaan makanan yang mereka bawa dari kapal sudah habis. Mereka hanya bergantung pada air hujan yang mereka tampung dengan alat seadanya untuk bertahan hidup. Setiap malam, Syariah memimpin doa bersama, suaranya menjadi satu-satunya penghiburan di tengah keputusasaan. Allah tidak akan meninggalkan hambanya, ucapnya, suaranya lembut namun penuh keyakinan. Wajah-wajah yang lelah dan putus asa mulai menemukan sedikit kekuatan dalam doa-doa tersebut. Meski tubuh mereka semakin kurus dan lemah, semangat mereka untuk bertahan hidup terus terjaga. Syariah menjadi tumpuan bagi semua orang di sekoci, memberikan mereka alasan untuk terus bertahan satu hari lagi. Suatu malam, seorang awak kapal, Andi, mulai kehilangan harapan. Tubuhnya yang lemah gemetar, dan matanya tampak kosong menatap bintang-bintang di langit. Apa gunanya semua ini? Kita akan mati di sini, katanya putus asa, suaranya serak karena kelelahan dan dehidrasi. Syariah menggenggam tangannya erat, matanya menatap langsung ke mata Andi. Andi, selama kita bernapas, harapan itu masih ada. Ingat, Allah Maha Penyayang. Dia tidak akan membiarkan kita sendirian, katanya dengan suara tenang namun penuh keyakinan. Kata-kata itu seperti percikan api di tengah kegelapan, memberikan sedikit kehangatan dan harapan kepada Andi dan yang lainnya. Mereka kembali berdoa bersama malam itu, berharap esok membawa mukjizat. Hari ke-20,
mereka menemukan sekumpulan ikan kecil yang terjebak di jaring sekoci. Cahaya matahari pagi menyinari air laut yang tenang, memperlihatkan kilauan ikan-ikan yang berenang tak berdaya. "Ini mukjizat," seru Pak Rahman dengan suara serak namun penuh kegembiraan. Dengan alat seadanya, mereka berhasil menangkap beberapa ikan tersebut. Meskipun hanya sedikit, itu adalah makanan pertama mereka setelah berminggu-minggu. Mereka memasak ikan dengan menggunakan logam dari sekoci yang dipanaskan oleh sinar matahari. Bau ikan yang terbakar menjadi aroma yang paling harum yang pernah mereka hirup. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka merasa hidup kembali. Tawa kecil terdengar di antara mereka, meski tubuh mereka masih lemah. Syariah tersenyum, hatinya penuh syukur. "Lihat, Allah selalu punya cara untuk menunjukkan kasih-Nya," katanya pelan, membuat semua orang mengangguk setuju. Namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Hari-hari berikutnya kembali diwarnai dengan kesulitan. Ombak besar datang lagi, mengguncang sekoci mereka hingga hampir terbalik. Angin bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk. Tubuh mereka yang lemah hampir tak sanggup melawan rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. "Ya Allah, berikan kami kekuatan," bisik Syariah sambil memeluk dirinya sendiri, mencoba menghangatkan tubuh yang menggigil. Di tengah badai itu, mereka berusaha saling menguatkan. Pak Rahman yang biasanya tegar, mulai terlihat lelah. "Kita harus bertahan, Nak. Kita sudah sejauh ini," katanya dengan suara parau, mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan yang lain. Malam itu, mereka kembali tidur dalam ketidakpastian, berharap badai segera mereda. Pada hari ke-25, satu persatu anggota kelompok mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang parah. Beberapa dari mereka mengalami dehidrasi dan kulit mereka mulai mengelupas akibat paparan sinar matahari yang terus-menerus. Syariah merasakan tubuhnya semakin lemah. Namun ia tahu ia harus tetap kuat untuk yang lain. "Kita sudah melewati badai terburuk. Kita pasti bisa melewati ini juga," katanya sambil memegang tangan Andi yang semakin lemah. Di tengah keputusasaan, mereka mencoba mencari cara untuk bertahan hidup. Mereka membuat alat sederhana dari kain dan plastik untuk mengumpulkan embun pagi sebagai tambahan air minum. Setiap tetes air menjadi sangat berharga. Meski kecil, usaha itu memberi mereka harapan baru. Hari ke-30, mereka mulai melihat burung laut terbang di atas kepala mereka. Itu adalah pertanda bahwa daratan tidak jauh dari tempat mereka berada. "Lihat, burung itu. Mungkin kita dekat dengan pantai," seru Syariah dengan mata berbinar. Semua orang di sekoci mulai merasakan semangat baru. Mereka berusaha mengarahkan sekoci mengikuti arah burung tersebut. Namun, harapan mereka kembali diuji saat malam tiba dan tidak ada tanda-tanda daratan. "Jangan putus asa. Allah sedang menguji kesabaran kita," kata Syariah mencoba menenangkan yang lain. Mereka terus berdoa, berharap esok hari membawa kabar baik. Pada hari ke-35, tubuh mereka semakin lemah. Namun semangat untuk bertahan hidup tidak pernah padam. Syariah mulai merasakan tubuhnya hampir menyerah. Namun ia tahu ia tidak bisa berhenti sekarang. "Kita sudah sejauh ini. Allah pasti punya rencana untuk kita," bisiknya pelan sambil memandang langit malam yang penuh bintang. Tiba-tiba, mereka melihat cahaya samar di kejauhan. Itu cahaya. "Mungkin kapal," seru Pak Rahman dengan suara yang hampir tidak percaya. Mereka mulai berteriak dan melambaikan tangan, mencoba menarik perhatian cahaya tersebut. Hati mereka berdebar, berharap ini adalah akhir dari penderitaan mereka. Akhirnya, pada hari ke-40, sebuah kapal penyelamat menemukan mereka. Teriakan bahagia dan tangisan haru memenuhi udara saat mereka ditarik ke atas kapal penyelamat. Tubuh mereka lemah, namun hati mereka penuh syukur. Syariah memandang langit dengan air mata mengalir di pipinya. "Alhamdulillah, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, ya Allah," bisiknya penuh haru. Di atas kapal penyelamat, mereka mendapatkan perawatan medis dan makanan yang cukup.
Meski tubuh mereka harus menjalani pemulihan panjang, hati mereka penuh rasa syukur. Kisah mereka menjadi bukti nyata kekuatan doa, iman, dan keberanian dalam menghadapi ujian hidup. Saat kaki Syariah menginjak dek kapal penyelamat, rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Udara laut yang tadinya terasa menyesakan kini berubah menjadi hembusan kebebasan. Awak kapal penyelamat dengan sigap memberikan selimut tebal dan air minum kepada mereka. "Kalian luar biasa," ucap salah satu awak kapal sambil memeriksa kondisi mereka. Syariah hanya mampu tersenyum lemah. Tubuhnya lelah, namun hatinya penuh dengan rasa syukur yang tak terhingga. "Ini semua karena pertolongan Allah," jawabnya pelan. Saat itu juga, Syariah memandang wajah-wajah lelah di sekitarnya, wajah-wajah yang telah menjadi keluarga baginya selama 40 hari terakhir. Mereka tidak hanya bertahan hidup bersama, tetapi juga saling menguatkan, berbagi harapan, dan doa. Di ruang medis kapal penyelamat, Syariah duduk bersandar sambil memandang keluar jendela. Pikirannya melayang pada hari-hari penuh perjuangan di laut. Seorang perawat mendekat. "Bagaimana kalian bisa bertahan selama itu?" tanyanya dengan penuh rasa ingin tahu. Syariah menoleh dan tersenyum. "Kami tidak sendiri. Allah selalu bersama kami," jawabnya dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Perawat itu terdiam sejenak, terkesan dengan keteguhan hati Syariah. Kisah mereka mulai menyebar di kapal, dan para awak serta penumpang lain mendengarkan dengan penuh perhatian. Syariah menjadi simbol kekuatan dan harapan bagi semua orang di kapal tersebut. Setelah beberapa hari di kapal penyelamat, mereka akhirnya tiba di pelabuhan. Wartawan dan keluarga korban sudah menunggu dengan penuh harap. Begitu Syariah turun dari kapal, sorakan dan tangisan haru menyambutnya. Mikrofon dan kamera diarahkan kepadanya. Namun Syariah tetap rendah hati. "Saya hanya seorang hamba yang berpegang pada keyakinan," katanya singkat saat diwawancarai. Ia lebih memilih memeluk keluarganya yang sudah lama menunggu dengan penuh kecemasan. Ibunya menangis sambil memeluknya erat. "Kami pikir kami kehilanganmu, Nak," bisik ibunya. "Allah menjaga kita, Bu. Kita tidak pernah benar-benar sendiri," jawab Syariah dengan air mata bahagia. Kisah Syariah dan para penyintas lainnya menyebar ke seluruh negeri. Media menyoroti bagaimana keberanian dan iman mereka mampu mengatasi tantangan hidup yang begitu berat. Banyak orang terinspirasi oleh keteguhan hati Syariah, terutama wanita-wanita muda yang melihatnya sebagai panutan. Namun, bagi Syariah, semua perhatian itu bukanlah hal yang utama. "Semua ini bukan tentang saya. Ini tentang bagaimana kita bisa bertahan dengan iman dan doa," katanya saat menghadiri sebuah acara penghargaan. Meski diberi banyak pujian, Syariah tetap rendah hati dan terus berbagi kisahnya untuk menginspirasi orang lain agar tidak mudah menyerah dalam menghadapi ujian hidup. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini, teman-teman. Kisah Syariah mengajarkan kita bahwa di tengah badai kehidupan, iman dan doa adalah pelindung terbaik. Seperti Syariah, kita harus percaya bahwa mukjizat selalu ada bagi mereka yang tidak menyerah. Jangan lupa untuk like, komen, dan share cerita ini agar lebih banyak orang terinspirasi. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.